Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Subeki Hasbi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Levia Diaskar Arun, atau bisa dipanggil Levia, dengan NIM 255161001111019, akan mempresentasikan salah satu tema diskusi di kelas kami kemarin-kemarinnya, yaitu terutama tentang korupsi dalam perspektif Islam. Tugas ini ditujukan sebagai penilaian tengah semester 1 Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk yang pertama ada definisi korupsi. Korupsi secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan menyalahgunakan amanah atau kekuasaan demi keuntungan pribadi. Tindakan ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak keadilan, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan bertentangan dengan nilai kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, korupsi termasuk perbuatan hianat atau khianah dan zolim, yaitu menyakiti dan menindas orang lain melalui cara yang tidak adil. Akibatnya, perbuatan ini menjadi penyebab hilangnya keberkahan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah hukum korupsi yang dipandang dari dua sudut pandang, dari mata negara maupun mata agama Islam. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi yang pertama, pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun. Yang kedua, pidana atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan yang ketiga, bahkan pidana tambahan seperti perampasan aset atau pencabutan hak politik. Artinya, korupsi ini baik dari sisi hukum maupun negara atau Islam itu sama-sama dipandang merupakan kejahatan yang berat, yang dapat merugikan banyak pihak dan sudah sepastinya untuk mendapatkan sebuah sanksi yang sangat tegas. Kemudian hukum korupsi secara agama bahwasanya Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa korupsi hukumnya haram dan pelakunya wajib dihukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Naru jahannam la tadkhulu jasadan wuddiya bil haram," yang artinya tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengannya haram. Beliau juga mengatakan bahwa wulul atau korupsi ini adalah kebinasaan dan api neraka bagi pelakunya. Kemudian juga ada dalil tentang larangan korupsi di Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 188, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kembali lagi, nah bahwasanya Al-Quran di Surah Al-Baqarah ayat 188 ini melarang umat Islam untuk memakan atau mengambil harta orang lain secara batil atau tidak benar, dan membawa urusan harta ke pengadilan untuk mendapatkan hak orang lain dengan cara dosa, seperti menyuap hakim atau memberi kesaksian palsu. Berikut adalah sumber rujukan yang saya gunakan. Dan ya, sebagai umat Islam, kita hendaknya menanamkan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap hal yang kita lakukan. Karena sekecil apapun bentuk korupsi akan membawa kerusakan besar bagi diri kita sendiri
masyarakat, maupun bangsa dan negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Hasbi atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.